Jadi itu tadi Bapak Ibu sambutan tertulis yang diminta untuk dibacakan oleh Pak Kepala. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, khususnya tadi menindaklanjuti atau menanggapi beberapa poin dalam sambutan Pak Kepala. Yang pertama, Pak Rektor, tahun lalu di bulan Februari BPS merilis data bahwa saat ini angkatan kerja kita itu jumlahnya 139,8 juta jiwa, di mana yang bekerja itu 131 juta orang, 131 juta angkatan kerja ya, yang bekerja. Berarti ada pengangguran terbuka sejumlah 8,7 sampai 8,8 juta orang. Dan sayangnya Pak Rektor, 1 juta diantaranya itu merupakan lulusan perguruan tinggi. Ini masalah yang pertama. Tadi dalam sambutan Pak Kepala menyinggung tadi tentang bonus demografi. Nah, berdasarkan data BPS juga, saat ini dari 133 juta angkatan kerja kita, itu masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar, Pak Rektor. Kalau lihat datanya, lulusan SD itu 24% dari 133 juta, lulusan SMP 17,8%, bahkan yang belum SD itu 15,5%. Artinya angkatan kerja kita yang pendidikannya di bawah SMP ke bawah itu 57% dari total angkatan kerja kita. Ini angka yang sangat luar biasa, sehingga memang kita ada PR tadi. Bagaimana mau menyambut yang namanya bonus demografi kalau rasio angkatan kerja kita masih sangat rendah, karena angkatan kerja kita yang lulusan perguruan tinggi itu angkanya ada di angka sekitar 11%. Sementara kalau kita mau memanfaatkan bonus demografi, kalau kita belajar dari Korea misalnya pada tahun 90-an, Korea bisa meningkat perekonomiannya itu karena mereka memanfaatkan bonus demografi, di mana lulusan perguruan tingginya itu ada di rasio 50%. Begitu juga dengan Jepang, mereka ada di rasio di atas 50% pada saat mereka mengalami peningkatan ekonomi di tahun 70-an. Jadi kita ada PR, Pak Rektor, ada dua ironi tadi, yaitu jumlah pengangguran sarjana masih sangat tinggi, dan yang kedua, rasio angkatan kerja kita yang lulusan perguruan tinggi masih sangat rendah. Sehingga di sini peran Unismu sebagai perguruan tinggi yang unggul dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi kita pastikan kita naikkan rasio angkatan kerja kita dengan memperbanyak akses pendidikan tinggi supaya lulusan perguruan tinggi makin banyak. Tapi tugas yang tidak kalah penting adalah memastikan angka pengangguran menurun. Jadi memastikan seluruh alumni kita yang hari ini diwisuda itu tidak menjadi pengangguran setelah selesai dari kuliah. Oleh karena itu Kementerian, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, telah menetapkan 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi, Pak Rektor. Yang pertama itu sangat mudah mengukurnya, yaitu yang pertama itu perguruan tinggi diminta untuk memastikan lulusannya mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, ini Pak Rektor bisa dilakukan pendataannya melalui kegiatan yang namanya tracer study atau penelusuran alumni, sehingga seluruh wisudawan yang hari ini hadir 1.900 orang itu tetap terlacak, terdeteksi kemana mereka bergerak, berapa lama mereka mengalami masa tunggu setelah lulus sampai kemudian bekerja, di mana mereka bekerja, dan sekarang kita bahkan mencatat berapa penghasilan mereka. Kita ingin memastikan bahwa mendapatkan penghasilan yang layak, di mana indikator yang kita tetapkan itu 1,2 kali dari jumlah UMR masing-masing provinsi. Selain itu kita juga ingin mengetahui berapa yang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, berapa yang menjadi wirausahawan, membuka lapangan kerja bagi orang lain, itu juga kita akan ketahui. Dan mudah-mudahan dengan tracer study yang dilakukan ini bisa menjadi semacam evaluasi bagi Unismu untuk melihat apakah proses pembelajaran selama ini, apakah metode yang diberikan, apakah kurikulum itu masih relevan dengan kebutuhan dari dunia usaha dan dunia industri. Tentu saja ada 8 tadi Pak Rektor, yang lain pasti teman-teman di Unismu sudah paham, misalnya menjalankan MBKM, mendorong dosen untuk bertridharma di tempat lain, mengajak dosen dari industri, kemudian memastikan output dari dosen itu kemudian bisa dimanfaatkan masyarakat dan direkognisi internasional, kemudian untuk prodi, mendorong prodi bekerja sama dengan mitra-mitra internasional, memastikan proses pembelajaran partisipatif dan kolaboratif, dan yang terakhir adalah memastikan program studi di Unismu ini menjadi program studi yang berstandar internasional. Ini semua 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi yang menjadi ciri sebuah perguruan tinggi itu menjadi unggul atau tidak.
Namun Pak Rektor, tugas untuk menjadi unggul ini merupakan tugas bersama kita. Kami di LLDikti juga diberikan tugas dan fungsi untuk membantu perguruan tinggi meningkatkan mutunya. Kami bahkan diberikan target menambah jumlah perguruan tinggi yang unggul di wilayah kami. Saat ini kita ketahui di Indonesia Timur baru satu Pak perguruan tinggi yang mendapatkan peringkat akreditasi unggul. Dan sebenarnya kalau kita melihat data-data dan indikator, Unismu merupakan salah satu perguruan tinggi yang berpotensi untuk kita dorong menjadi perguruan tinggi dengan akreditasi unggul. Kalau kita melihat data klasterisasi, kita melihat kemarin pemeringkatan, kemudian hasil asesmen lapangan pada saat akreditasi institusi, sangat sedikit lagi Prof. Kita harus bekerja dan kita harus bekerja sama karena kami juga ditarget, jadi ini merupakan tujuan kita yang bersama. Dan saya rasa kita semua ketahui Unismu punya banyak prestasi. Biasanya Prof kalau membaca laporan rektor itu ada prestasi-prestasi yang dibacakan. Nah ini mungkin banyak mahasiswa yang belum tahu, mungkin belum, atau alumni belum tahu bahwa 2 bulan yang lalu, ini sekarang tanggal 23 Februari, 23 Desember 2021, Unismu itu mendapatkan penghargaan dari LLDikti sebagai perguruan tinggi penyelenggara pembelajaran daring terbaik di wilayah 9. Ini mungkin belum banyak yang tahu Prof. Pak WR2 mungkin ingat dari 5 kategori yang kami selenggarakan, 4 diantaranya itu diambil oleh Unismu. Jadi Unismu ini merupakan kampus di Sulawesi yang paling jago kalau soal pembelajaran daring. Bahkan dari dosen Pak Rektor, 10 dosen di wilayah 9 yang kami rekognisi sebagai dosen yang paling aktif atau paling bagus dalam menyelenggarakan pembelajaran daring, 5 diantaranya merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Luar biasa. Dan tidak didominasi hanya oleh dosen-dosen muda, bahkan termasuk Prof. Munira itu termasuk dari salah satu dosen yang mendapatkan penghargaan. Ini saya rasa sangat luar biasa. Jadi Unismu kita akan banyak berkoordinasi ke depan Prof, karena kita memang ingin agar Unismu ini bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul. Insya Allah tanggal 23 Maret Prof kita akan melakukan Rakerwil. Mudah-mudahan Pak Rektor beserta jajaran bisa hadir di acara Rakerwil kita di Toraja insya Allah Prof. Terakhir untuk para alumni, pesan saya, never stop learning because life never stop teaching. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan menyangka bahwa dengan selesai dengan wisuda ini proses belajar kalian sudah selesai. Tidak, bahkan baru dimulai. Kita mengenal yang namanya konsep pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning. Ini kementerian sekarang sedang mendorong konsep ini. Sementara di Islam itu sudah dikenal lama. Mungkin Nabi sudah sejak dahulu menyampaikan utlubul ilma minal mahdi lallah dia. Tuntut ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya hidup kita ini tidak pernah berhenti yang namanya proses belajar. Oleh karena itu tingkatkan kompetensi kalian, latih self development kalian, perkuat soft skill kalian. Karena percuma punya IPK tinggi, punya kemampuan akademik yang tinggi kalau tidak ditunjang dengan kemampuan emosional yang baik. Tidak punya soft skill yang baik, baik yang terkait dengan intrapersonal skill maupun interpersonal skill ya. Kemampuan berkomunikasi, kemampuan menguasai emosi, kemampuan menilai diri, kemampuan bekerja sama dengan orang lain, kemampuan untuk bekerja dalam tim. Itu semua menjadi modal bagi kalian untuk bisa bersaing di dalam maupun di luar negeri. Jadi ini harus diasah. Tapi yang tidak kalah penting, selain mengasah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, yang tidak kalah penting tadi sesuai dengan pesan Pak Rektor yang pertama tadi kepada alumni, perkuat yang namanya kecerdasan spiritual. Beribadah kepada Allah, perkuat karakter kalian sebagai alumni perguruan tinggi Muhammadiyah. Harus seimbang antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan hati. Dan yang tidak kalah penting, pesan kedua Pak Rektor tadi, kunci keberhasilan kita adalah doa orang tua. Oleh karena itu jangan durhaka, berbakti kepada orang tua, minta doanya, minta ridhonya, karena ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Ridha Allah terdapat pada ridha orang tua, kemarahan Allah terdapat pada kemarahan orang tua. Dan itu adalah kunci sukses yang paling luar biasa. Paling nomor satu adalah doa dan dukungan dari orang tua.
Saya rasa demikian Bapak Ibu, Prof, yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau agak kepanjangan dan tanpa mengurangi rasa hormat saya, Prof. Saya mungkin tidak bisa ikut sampai selesai karena harus mendampingi Inspektorat Jenderal dari Kementerian untuk melakukan monef PKKM di salah satu perguruan tinggi di Makassar, Prof. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.